sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Coba kepada pemimpin kelas boleh memimpin doa teman-temannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Seperti biasa, sebelum memulai kita akan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Terakhir kita sampai surat Al-Kafirun, dan sekarang kita sama-sama membacakan surat Al-Maun. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semangat sekali. Semangatnya membara. Coba sebelum dimulai kita melatih konsentrasi terlebih dahulu. Udah Ibu mau ngecek semangatnya teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Di sini siapa yang hadir teman-temannya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, Ibu akan mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Kalau Ibu panggil, jawabnya good. Jawabnya good. Oke. Vina Ismayani, good. Oke. Yang keras suaranya. Teti, Good. Diva Ramadhani, Good. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sudah menyiapkan kuis untuk teman-teman. Nah, kuis ini Ibu buat untuk mengukur pemahaman teman-teman sebelum materi ini dipelajari. Oke, semuanya pada bawa handphone? Bawa. Oke, nanti dibuka handphonenya. Sekarang Ibu mau menanya, minggu kemarin kita itu habis belajar materi apa ya? Tentang malaikat. Tentang malaikat. Coba di sini siapa yang hafal nama-nama malaikat? Ada berapa ya namanya nama-nama malaikat? Ada 10. Ada 10. Siapa saja? Boleh disebutkan siapa yang hafal? Coba disebutkan. Malaikat ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, betul sekali. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu peserta didik mampu memahami pengertian ghibah dan dampak negatif dari perbuatan ghibah. Yang kedua, kalian mampu membedakan antara ghibah dan kritik. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik, siswa ataupun siswi mampu mengimplementasikan, mengaplikasikan sikap tabayun dan menghindari sikap ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir itu diharapkan peserta didik memiliki kesadaran dan pentingnya menjaga kehormatan diri sendiri
dan orang lain. Nah, di sini ada infografis, coba bisa diperhatikan infografisnya di sini. Artinya dilarang berghibah. Kemudian Islam itu melarang berghibah, berpijak pada informasi yang benar, yaitu artinya tabayun. Biasanya ke pengertian ghibah. Ya, coba di sini siapa yang sudah tahu apa sih itu ghibah? Tahu apa? Membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Betul. Terus siapa lagi, ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi, ghibah itu dalam bahasa artinya menggunjing. Sedangkan secara istilah, ghibah itu artinya menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib seseorang atau aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain saat orang tersebut tidak ada di sekitar kita. Nah, ghibah ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apa hukumnya? Siapa yang tahu? Ada yang udah tahu? Hukumnya ghibah? Iya, haram. Sudah diperjelas bahwasannya ghibah itu hukumnya haram. Nah, hukum ghibah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada juga dalil larangan berghibah di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat itu sudah dijelaskan bahwasannya perbuatan ghibah itu dilarang dan hukumnya haram. Coba di sini siapa yang ingin membacakan? Kalau tidak ada, nih ibu yang baca. Jelas tulisannya. Arabnya. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Oke, mungkin itu dalil larangan berghibah. Selanjutnya, orang yang berghibah itu tentunya pasti memiliki dampak atau efek dari ghibah tersebut. Yang pertama itu efeknya terputusnya ukhuwah, ataupun dalam bahasa yang kita dapat pahami itu kayak persaudaraan. Selanjutnya, rusaknya kasih sayang. Yang ketiga, timbulnya permusuhan. Yang keempat itu tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada. Dan yang terakhir itu timbulnya dendam dari orang yang dighibahi. Nah, kalau misalkan orang yang kita ghibahi itu tidak terima, sakit hati, maka orang yang dighibahi oleh kita itu mungkin bisa jadi dia itu merasa dendam ke kita yang mengghibahi. Nah, selanjutnya, selain larangan ghibah, ada juga beberapa ghibah yang diperbolehkan dengan tujuan tertentu. Nah, ghibah yang diperbolehkan ini ada 6. Yang pertama, dalam rangka mengadukan tindakan zalim atau ketidakadilan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berwenang seperti hakim dan polisi. Contohnya, semisal kalau misalkan di dalam sebuah rumah tangga atau apa gitu, misalkan terjadi sesuatu kezaliman, maka tentunya orang yang dizalimi itu kan melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, otomatis secara tidak langsung orang yang dizalimi itu menceritakan kronologi kenapa dia dizalimi, bagaimana dia itu dizalimi.
Nah, itu diperbolehkan supaya hakim itu bisa mempertimbangkan dan mengetahui bagaimana kezaliman di dalam rumah tangga itu. Kemudian selanjutnya, dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim atau mufti tentang keadaan seseorang, menasihati orang yang bermaksiat agar sadar dari kemaksiatannya. Yang kedua itu meminta fatwa kepada orang yang mengerti atau kepada orang yang alim atau yang kita ketahui itu contohnya seperti guru atau ustazah, itu contohnya. Jadi ketika kita ingin meminta fatwa contohnya dalam problem kehidupan kita, misalkan baik itu dalam pertemanan ataupun keluarga, lingkup teman ataupun apa. Ketika kita ingin meminta fatwa soal problem, otomatis pasti kita akan menceritakan masalahnya itu kepada seorang alim itu. Pastikan akan membawa-bawa nama-nama teman. Selanjutnya dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau menasihati orang yang bermaksiat agar sadar dari kemaksiatannya. Bisa dipahami? Contohnya misalkan ada si A, dia itu melakukan sebuah maksiat larangan dari Allah, contohnya misalnya meminum minuman keras. Nah, kita sebagai temannya atau sebagai saudaranya, sebagai teman dekatnya, itu tentunya harus menasihati teman yang melarang pelanggaran itu. Misalkan kita tidak berani, berarti kita meminta kepada orang yang berhak menasihati orang tersebut. Nah, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kaum muslimin dan kesesatan atau penyimpangan suatu paham. Selanjutnya menceritakan keadaan seseorang yang terang-terangan melakukan maksiat agar orang-orang berhati-hati terhadapnya. Dan yang terakhir, menyebut gelar seseorang yang telah ridho terhadap gelar tersebut. Misalkan ada seseorang itu biasanya dipanggil dengan gelar yang tidak terhormat, contohnya kayak misalkan si gendut. Nah, misalkan orang tersebut itu ridho, dia dipanggil gendut, itu diperbolehkan, akan tetapi lebih baik itu dihindari. Kita kan tadi sudah belajar tentang ghibah. Coba teman-teman nanti menganalisis video yang ditampilkan ya. Bisa dipahami kan dengan video tadi? Bisa. Tadi itu ada orang yang membicarakan temannya ataupun saudaranya itu melalui sosmed. Dia menyebarkan aib saudara tersebut, kemudian tahu sendiri bahwasanya orang yang berghibah itu balasannya bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Cara bertabayun. Yang pertama itu harus mencari sumber informasi yang dilakukan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Yang pertama, ketika kita mendapatkan suatu berita, tentunya kita itu harus bisa melihat informasi itu benar adanya atau tidak. Informasi itu disampaikan dengan nyata atau tidak. Sumber dari informasi tersebut itu sudah kredibel atau belum. Kemudian selanjutnya, pastikan isi informasi itu berisi suatu kebenaran. Dan yang terakhir, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh itu adalah benar. Oke, dalam pembelajaran materi ini, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Boleh angkat tangan.
Oke. Oke, mungkin ini saja materi yang dapat disampaikan. Semoga dengan materi ini teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kelompok. Jadi nanti dibikin 2 kelompok, yang dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti teman-teman diskusi terkait studi kasus yang sudah Ibu buat. Nanti diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian setelah sudah selesai boleh didemonstrasikan. Oke. Untuk kelompok pertama ada Nurhalimah dan Vina. Kelompok kedua ada Teti dan Diva. Boleh melingkar ke kelompoknya masing-masing. Oke, gimana diskusinya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Selanjutnya, silakan teman-teman demonstrasikan hasil diskusi tersebut, sampaikan kepada teman-teman. Demonstrasikan kepada teman-temannya. Silakan, siapa yang sudah siap kelompoknya? Saya dulu. Boleh, kelompok 1 boleh berdiri. Di ini nggak Bu, pertanyaan diulang lagi. Pertanyaannya diulang kembali. Pertanyaannya, di kelas 7 SMP. Bukan pertanyaannya, tapi studi kasus. Di kelas 7 SMP, Rina mendengar dari temannya bahwa Ali menyontek saat ujian PAI karena nilainya tiba-tiba naik. Rina langsung membagikan ke grup chat kelas, menyebab teman-teman menjauhi Ali. Nah, jawaban dari studi kasus itu adalah dampaknya kan gibah. Jadi tuh Ali merasa tertekan, prestasi menurun, persahabatannya rusak, dan belajarnya Ali tuh kurang, jadi tidak fokus. Bahkan guru harus campur tangan untuk menyelesaikan konflik. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajarannya itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, sebelum berdoa, Ibu punya pantun. Pergi ke pasar beli buah-buahan. Cakep. Beli buah kedondong dan buah kemiri. Cakep. Janganlah kalian bergibah, laksana memakan bangkai saudara sendiri. Ya, oke. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk tugas terakhir dari materi ini, silakan teman-teman bisa membuat video di mana video tersebut berisikan tentang materi kita hari ini. Contohnya misalkan kelompok 1 itu membuat video menjelaskan tentang ghibah. Nah, nanti kelompok 1 itu menganalisis materi tentang ghibah. Kemudian setelah selesai menganalisis, teman-teman membuat video. Kemudian videonya itu teman-teman upload ke Reels IG akun kelas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.